Emak gua luar biasa sih. Iya, Udah dininjain, Mami juga ini diselingkuhin. Jadi ninjain karena selingkuh kan. Non But aja gak tahu titik terendah gua. Nggak apa, gue cerita dah. Kapan cena beb? Titik terendah gua guys, di momen dimana bukan di papa gua ninja, bukan. Itu gua belum merasa. Pertama, ya belum ngerti. Karena pertama kali papa gua ninja itu masih kecil, masih gua TK. Jadi titik terendah gua itu waktu waktu sekitar SMA. Ya kayaknya SMA kelas 1 kayaknya. Itu jadi ada di mana waktu keluarga gua itu, keluarga inti gua, kan gua digedein sama mami kan. Solo, single mom, single fighter, bro. Jadi keuangan tidak membaik lah. Keluarga, hal yang seperti itu hal yang normal biasanya kan. Ada beberapa decision yang mungkin yang diambil oleh orang tua gua itu salah. As business. Jadi jatuh aja dalam satu malam. Tapi dia nggak cerita sama gua karena menurut mama gua belum dewasa. Not mature enough gitu. Jadi dia nggak cerita sama gua. Jadi pada malam itu tuh gua tahu banyak hal yang gua nggak tahu terjadi dalam satu malam. Kayak apa namanya? Ya, kita harus pindah rumah di malam itu, bro. Kita harus pindah rumah, gua dijemput sama siapa yang biasa kayak film-film lah, yang biasa lu hidup nyaman. Ya mungkin kalian dengar juga kayak teman-teman gua kan kadang suka ngelebih-lebihin gua ya. Kayak Adele, siapa? Wah, ini Mas Dian Prince Bandung katanya. Rumahnya gede gitu-gitu, kaya atau gimana, kaya dari lahir. Ya ada di titik momen, ya mungkin cukup lah hidup gua tuh cukup, lebih dari cukup. Cuman ada suatu momen kayak gitu. Jadi kayak di sinetron film-film aja, kalau dari nyaman jadi nggak, jadi kaget aja gitu. Dan gua ngalamin itu. Tapi dengan hebatnya emak gua comeback dan bisa ngebalikin lagi itu semua. Gitu. Cuma dalam beberapa tahun kayaknya. Gitu. Tapi di suatu sisi itu, tapi setelah itu gue banyak belajar banget kalau ya benar, maksudnya hidup kan gue juga dari awal juga orangnya juga menerima gitu ya yang seperti itu. Jadi gue banyak belajar aja dari situ. Dan ya itu titik terendah gue. Dimana ya hidup tuh nggak selalu di atas. Ya. Lu tuh dalam sehari tuh lu bisa jatuh, bro. Apalagi kalau pengusaha, ya. Jadi nggak selamanya kalian tuh dapat untung, dapat terus urusan deal yang oke apa gimana. Mungkin benar. Ada partner kamu yang sulit. Ya. Jadi ya benar itu benar. Ya ada ketemu teman yang salah lah. Ya. Ya. Circle temen tuh. Makanya ngeflip banget. Bisa dalam yang Thanos mah jadi langsung. Ya cuman di situ di momen itu gue sadar kayak gue harus cari sama lah, gue harus cari uang sendiri. Tapi gue cari uang sendiri dalam arti dengan cara gue. Makanya gue Dota turnamen, dapat uang, bantu-bantu juga. Dalam beberapa tahun itu, ya gue alhamdulillah gue juga kan, makanya orang tua gue tuh nggak pernah ngelarang gue kayak apa yang gue tekunin tuh, dia nggak pernah ngelarang apapun, mama gue. Yang penting kan gue turnamen, gue apa, dapat duit. Ambil baiknya gitu loh, kayak gak selamanya kayak main games itu kan kalau orang ngeliatnya kayak ini main games wae, nanti bener, udah gedenya jadi apa. Iya, jadi pas gitu. momen gue juara WCG gitu tuh ya keluarga gue lagi nggak punya uang, keluarga inti gue. Kayak waktu itu gue ke Singapura kan, ngewakilin Indo ya. Itu gue masih inget emak gue cerita kalau sedih sih, cuman dia tuh ngebekelin gue guys. Itu tuh duit terakhir dia, duit terakhir emak gue, kayak 1 juta atau berapa gitu. Karena dia tahu kayak emak gue, ya buat anaknya masa nggak ini sih gitu. Tapi gue bilang nggak usah, udah kayak gitu-gitu. Terus kayak dulu kan zamannya handphone nggak bisa roaming lah, kita belum ngerti kayak roaming gitu kan. Gue juga masih remaja ya, belum belajar kayak gitu. Manajer kita juga tolol gitu kan, kayak ngabarin tuh kayak lucu banget pakai YM. Dulu ada namanya aplikasi namanya eBuddy, kalian tau nggak? Ya gue sampai ngajarin emak gue gitu. Sedih aja sih guys. Tapi setelah gitu
emak gue juga kan berusaha lah. Jadi gue tuh ada suatu momen, karena itu harus yang pindah dalam 1 hari itu guys, gue pindah ke rumah nenek gue. Dan itu ya karena ngedadak di kamar yang seadanya, nggak banget lah, paham gak sih? Ya maksudnya lu, ya kayak sinetron aja, paham gak sih? Bukan rumah nenek gue nggak banget, bukan, karena ngedadak, jadi tidak terprepare gitu, paham gak sih? Ya udah, tapi gue di situ, di momen itu gue nyari duit ya dari Dota, terus tahi, nggak usah kayak gitu-gitu. Enggak, maksudnya dia mah bukan orang ini ya, cerita Gua biasa nggak aja, gitu, bukan gua kayak biasa aja. gimana gitu. Ya, Kan cuman ya gitu. dari situ gue banyak belajar dan fase kedewasaan gue juga. Tapi di situ juga gue masih di momen gitu aja guys, di momen kayak gitu aja, emak gue masih berusaha semaksimal mungkin untuk anak. nge-provide buat gue. Kayak gue kuliah kan tahun 2009 tuh kan gue masih, emak gue tuh kekeh pengen gue kuliah. Gue juga kayak skip setahun nggak apa-apa nggak sih, gue bilang gitu. Tapi masuk gitu ke Unpar kan, bayar kan mahal ya bro. Kalau nggak salah tuh minjem duitnya ke nenek gue kayak gitu-gitu. Mahal kan uang bangunan gitu-gitu ya. Udah kayak gitu guanya nggak becus kuliahnya. Iya sih, dia nggak jadi itu bang. Ya nggak becusnya juga karena Dota itu juga. Cuman ya plus minus lah. Ya gue minta maaf lah sama emak gue itu kan. Udah susah-susah gitu, lu ya. susah-susah. Tapi ya kan gue Kurang ajar. masuk. Tapi ya itu juga pelajaran buat gue. Jadi ini juga pelajaran buat kalian. Gue ngasih tau kalian, makanya pilih jurusan tuh bener-bener Iya yang sesuai. sesuai yang kalian pahamin. Enggak, gue tuh mikirnya dulu ya, karena tolol gue ya. Bukan tolol sih, gue tuh tidak mempelajari. Gue pikir teknik informatika itu hanya belajar komputer, tidak ada hitungan. Taunya. Gue benci banget itu. Anjing itu hitungan semua guys. babi. Ya udah gue menyesal di situ. Tapi ya udahlah, uang sudah keluar. Ya udah gue tetap lanjutin Dota gue, dapat duit di situ. Gue banyak lah guys cari-cari duit dari game, main Ragnarok lah, main apalah game-game lain gitu. Cuman ya dengan tryhardnya emak gue bisa comeback di tahun-tahun berikutnya dan kembali lagi di titik yang luar biasa. Ya kembali lagi aja kayak sebelumnya, di flip lagi, kita pindah lagi, gitu. Gak apa-apa lah, gue cerita. Makanya kan kamu kalau ada option Di- pertanyaan mama ya masih mama dulu nggak sih gitu. Ya, jadi hebatnya tuh bukan comebacknya tuh bukan comeback. Kan kita pindah. Comebacknya tuh bukan comeback ke rumah yang lain. Rumah yang itu guys, di buyback lagi guys. Karena emak gue juga punya pride. Jadi kita pindah ke rumah itu lagi. Yang sekarang emak gue tinggalin. Ya sekarang di rumah itu masih. Gitu. Jadi kan kalau orang ngelihatnya yang oke yang sekarangnya aja nih, Ya padahal kan setiap sebetulnya orang juga. ada cerita di balik itu. Nggak semuanya kalian tuh berjalan mulus kayak jalan tol. Kadang kan jalan tol juga ada yang lobang-lobang, ada yang bergelombang. Ya. Menurutku nggak semuanya harus selurus itu loh gitu. Tapi ya sampai sekarang pun nggak semulus itu sih Ya, nggak sebenarnya. semulus Cuman itu. ya bisa Kalian juga comeback. pasti ada yang nggak tahu yang Ada yang beberapa. kalian nggak Cuman tahu, kan ada kita beberapa. nggak perlu cerita di Nggak perlu semua cerita ya. di Cuman sini. maksudnya Cuman ya itu kan titik terendahnya aja kan. betul, titik terendahnya. Ya, cuman gue cerita bahwa ya emak gue Hebat. luar biasa. Makanya kalau ada yang nanya, "Mak gue gini, inget ya, maksudnya mama kamu mau salah, mau benar, orang tua tuh nggak ada yang ngejerumusin anaknya ke lubang tai gitu. Maksudnya kayak lu ke sumur yang ada oo-nya tuh nggak akan mungkin dijorokin tau nggak ke situ. Nah, orang tua tuh pasti ngelakuin yang terbaik gitu. Apapun yang terjadi tuh pasti orang tua tuh sampai makanya kan bilang kayak misalnya nggak punya duit tetap anaknya butuh ya tetap dikasih walaupun ini duit terakhir. Hal-hal kayak gitu sepele mungkin buat orang yang memang duitnya kebanyakan. Tapi untuk pada saat Benar. momen kayak gitu, itu tuh bener-bener berarti loh gitu. Jadi jangan sampai, aku tuh makanya berulang kali kalau misalnya ngomongin kayak orang tua atau apa, itu tuh gak akan bisa ngebalas orang tua guys. Mau sampai kita orang kaya banget, kaya apapun kita, ngehajiin berapa kali orang tua kita, itu gak akan pernah terbalas dengan apa yang udah mereka lakuin ke kita. Jadi kalau misalnya kalian mentingin kayak misalnya aku nginin dulu mama atau gimana ya, atau orang tua aku, tetap orang tua nomor satu. Cuman kalau kamu misalnya ngelakuin yang tidak sesuai dengan isi hati kamu ngomong sama orang tua kamu. Jangan jadi orang yang gak enakan even sama orang tua kamu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kayak ini udah dibayarin ulang kuliah gak bener apa gimana. Gak gampang loh cari duit gitu. Orang tuh kan taunya yang baik-baiknya aja ya. Kalau orang tuh kan kalau misalnya kayak story atau di TikTok apa gimana, mungkin ada beberapa orang yang ngasih tahu aku
aku tuh dulu perjalanan kayak gini loh, dari susah-susah, tapi kan nggak semua diceritain gitu. Mungkin kayak diceritain yang suksesnya atau yang bahagianya, apa yang apa kan orang tuh ngelihatnya dari kesenangannya, nggak ngeliatin dari yang sebelumnya apa gimana. Semua orang tuh pasti pengen ngelakuin yang terbaik lah intinya. Benar. Makanya aku bilang kan kayak misalnya makanya apa ya hebat lah, maksudnya untuk secara dari kecil dia sampai kayak begini. Kenapa aku bilang, kan suka nanya tuh misalnya kayak kok percaya gitu ya mau nikah apa gimana, padahal posisinya waktu itu aku udah kerja setahun dan dia masih kuliah. Orang tua mana yang bilang, lu ngapain sih pacaran sama yang masih kuliah, belum beres, udah telat, kamu kerja, carilah yang jujur aja. Kayak aku tuh deket sama teman kantor, terus teman kuliah yang udah sukses, teman SMA yang udah sukses tuh nggak 1-2 gitu. Benar. Misalnya ngajakin nikah apa gimana, cuman kan aku gimana caranya ngasih tau ke orang tua aku, kedua orang tua aku bilang bahwa ini baik, ini serius, bisa aku apa ya, ngejaga aku sampai bener-bener nikah apa gimana. Ya aku buktiin bahwa ke orang tua aku nih, dia orang baik, dia orang ini, dia orang, walaupun bibit bobot bebet yang ke belakangnya tuh tidak sesuai yang diharapkan orang tua. Misalnya kamu juga lah pasti lah nggak akan mungkin kayak misalnya orang tuanya kaya atau apa gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi buktiin bahwa dia bisa bakalan jadi yang apa ya, ngehidupin aku gitu, yang bertanggung jawab lah intinya gitu. Intinya begitu. Jadi nggak usah apa ya, kalau sama orang tua mah nggak usah hitungan. Itu jujur-jujuran ya, kalau ke orang tua tuh nggak akan bisa dibalas. Sampai kamu mau sekaya apapun, kamu tuh gak akan bisa balas. Mau kamu ngelimpahin semua harta kamu ke orang tua tuh nggak akan, bukan yang bisa dibalas gitulah. Intinya kayak gitu. Orang tua nomor 1 itu bakalan berkali-kali lipat kalau ke orang tua tuh. Ya mudah-mudahan kan kita juga punya anak ya, 2 anaknya laki-laki, mudah-mudahan soleh semuanya. Kita juga nggak mungkin kayak minta balas budi sama anak. Kamu tuh udah gede kayak gini tuh, doa mommy, doa daddy kerja keras banting tulang buat kamu berdua. Nggak boleh ada omongan gitu buat anak tuh, nggak boleh. Jadi mereka juga pasti mikir lah kayak, nyo daddy sama mommy bikin aku kayak gini. Mereka juga pasti, kalau seiring berjalannya waktu tuh mereka pasti ngerti lah, nggak harus diomongin kayak gitu ya gitu guys. Ya tapi mungkin gue juga kayak sekarang pun jadi anak mungkin belum bisa 1000% banget sih bisa ngebahagiain orang tua. Gue ngerasa kayak gitu. Jadi ya begitulah. Ya udah, itu titik terendah gue. Jadi nggak usah gue lah nggak nangis biar FYP pala lu. Gue bukan orang kayak gitu. Gue juga bukan kayak. Gue juga bukan kayak. Gue nggak kayak guys. Gue kalian nggak usah. Thank you banget gitu kan. Nggak usah kasihani gue. Nggak usah guys. Gue bukan yang kayak gitu guys. Jadi ya udah. Tapi ya emak gue luar biasa sih. Udah dininjain. Mami juga diselingkuhin. Jadi ninjain karena selingkuh kan. Terus ngurus gue dari kecil solo. Aku ingat ya waktu pas aku bilang ini, waktu pas mau serius ya kan aku bilang, Beb kalau misalnya married gitu kan, kita masih pacaran nih kita. Ya. Aku nggak mau nih nanti punya anak-anak kayak kamu gitu. Aku gituin kan. Terus dia bilang enggak lah, katanya gitu. Enggak lah. Tapi gue nggak ada no offense gitu kayak dendam atau apa gitu. Aku biasa aja guys. Ngelihat dia tuh bukan sosok yang gimana gitu, enggak. Cuman dari balik itu semua dia tuh punya apa ya, kayak bikin aku tuh yang kayak, wah nih orang bener nih, baik nih. Ya? Nggak, serius maksudnya kayak kan orang tuh ngeliatnya kayak kok bisa sih mau gitu kan. Aku bukan orang tipikal yang membaik-baikan ke orang tua aku bahwa dia tuh gini-gini, tapi memang kenyataannya kayak gitu. Kenyataannya memang kayak gitu. Dan aku kalau ada yang makanya aku suka bodor aja kalau ada orang yang misalnya mungkin ada yang tidak dekat sama orang tua gitu ya, tapi aku pribadi sampai segede ini punya anak 2 nih, aku tiap hari tuh pasti cerita sama mamah gitu, apapun. Makanya aku selalu memberi penjelasan yang memang nyatanya kayak gitu kok gitu. Dia orang baik kok, aku bilang gitu. Ininya begini. Aku cerita bahwa papanya seperti ini, bla 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 bla. Orang tua aku memang awalnya kayak bilang, oh nanya kan sampai detail, ini kemana nih? Aku bilang udah lama. Yang penting ininya baik gitu kan, maksudnya dibawa baik juga, maksudnya bukan orang yang kayak apa tuh broken home pada umumnya lah apa gimana. Tapi dia bukan broken home
Kayaknya Dia gue bukan orang yang kayak kayak gitu. gue kalau memilih jalur broken home kayak gue Nangis, paling gitu, broken home sedih. gak sih? Enggak, dia nggak kayak gitu. Ya enggak, gue nggak paling orang broken home, cuman kayak gue bisa aja kayak gitu. Makanya gue suka bilang kayak Apa sih kalian gitu, jangan iya, kayak gitu lah kayak jangan kayak gitu. Kalian Heeh. guys,